udah dibawa keluar. Polisi saat itu belum ada? Belum ada. Abang lihat kondisi jenazahnya? Lihat sih bang, Berbusa. bagian mulut sih. Sampai tertutup semua mulut. Cerita katanya di Jakarta bosnya lagi ada masalah kayak gitu. Dua pekan sudah penyebab kematian Sutrimo, pegawai ex Jampitsus, belum juga terungkap. Padahal sejumlah kejanggalan kematian tersebut sudah diungkap sejumlah saksi. Salah satunya seorang montir bengkel yang melihat langsung kondisi Sutrimo saat tergeletak di depan klinik kecantikan Morden. Pegawai ex Jampitsus ini tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Pernah lihat nggak bangunan klinik kecantikan itu dihuni atau nggak? Kosong berarti? Waktu kejadian 23 Juli ada jenazah ditemukan, abang tahu? Taunya udah di luar, udah dibawa keluar. Polisi saat itu belum ada? Belum ada. Abang lihat kondisi jenazahnya? Lihat sih bang, Berbusa. bagian mulut sih. Sampai tertutup semua mulut. Sekitar sepekan sebelum ditemukan meninggal dunia, Sutrimo, pegawai ex Jampitsus, sempat pulang ke kampung halamannya di Banyumas. Kepada keluarga, Sutrimo bercerita jika ex Jampitsus Febri Adriansyah sedang ada masalah. Sutrimo akhirnya diminta kembali oleh ex Jampitsus ke Jakarta hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia. Sosok Sutrimo sudah lama dikenal sebagai orang kepercayaan ex Jampitsus. Sutrimo sempat dipercaya sebagai pengawas untuk pembangunan rumah pribadi ex Jampitsus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pak Sutrimo itu pegawai dari Pak Febri? Betul. Sudah lama kah atau seperti apa? Sudah lama. Tugasnya Pak? Tugasnya pengawas. Ada gedung lagi di renovasi. Rumah yang ini maksudnya? Iya, dulu yang rumah ini. Oh, artinya ketika Pak Febri bangun rumah ini, Pak Sutrimo yang disuruh menjaga? Iya. Oh, ini dibangunnya tahun berapa? Ini dari sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. 2020. Ketua Indonesia Recenter, Julius Ibrani, menilai polisi seharusnya sudah dapat menemukan unsur pidana dari kematian Sutrimo, pegawai ex Jampitsus, sehingga kasus ini bisa masuk dalam tahap penyidikan. Pasalnya, kejanggalan kematian Sutrimo tidak hanya terlihat dari prosedur penanganannya yang senyap, tetapi juga salah satu bukti penting, yakni HP milik Sutrimo masih belum ditemukan. Ada kejanggalan dalam hal kematian secara fisik itu sudah kuat, 100% sudah kuat. Ketiadaan penjelasan kenapa riwayat penyakitnya, apakah mempengaruhi, lalu siapa yang bersama dengan korban ketika itu sampai detik akhir dia meninggal dunia, itu sudah cukup menaikkan status menjadi penyidikan. Ada satu bukti kuat, alat bukti kuat yang hilang yang sampai saat ini belum ditemukan dan tidak juga diberikan oleh 4 orang yang mengantar korban kepada orang tuanya. Apa alat bukti itu? Yaitu telepon genggam dari si korban. Polisi menyebut untuk memastikan penyebab kematian Sutrimo diperlukan proses ekshumasi jenazah. Polisi mengatakan telah memeriksa sejumlah saksi. Untuk dokter yang pertama menangani Sutrimo, polisi masih akan menjadwal ulang pemeriksaannya. Itu kan masih harus dilakukan ekshumasi ya, otopsi terhadap jenazah. Nah, pada saat sekarang ini penyelidik masih dalam melakukan pendalaman terkait tentang sudah melakukan tahapan pemanggilan dokter di rumah sakit yang merawat pertama kali almarhum S. Guru Besar Universitas Bayangkara Hermawan Sulistyo mengkritik langkah penyelidikan polisi yang dinilai lambat karena tidak langsung melakukan otopsi pada jenazah Sutrimo. Hermawan menyebut, jika rentang waktu proses ekshumasi dilakukan terlalu lama dari kematian, maka bisa menghilangkan sejumlah bukti dalam jasad, seperti racun di dalam tubuh korban jika memang ada. Dia memang dibunuh dengan racun, arsenikum atau cyanida, 2 racun yang sangat efektif itu gas dalam waktu beberapa jam hilang. Kalau 1-2 hari baru ekshumasi, lalu dilakukan otopsi, itu kemungkinan residunya tipis. Apalagi ini udah seminggu, jadi sangat sulit menghubungkan nanti kalau itu diracun. Sutrimo ditemukan tewas di klinik kecantikan pada 23 Juli 2026. Kasusnya terjadi di tengah penyidikan kasus korupsi ex Jampitsus.
Kematian Sutrimo terjadi sehari sebelum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditahan oleh Kejagung atas kasus korupsi dan TPPU. Kepada Kompas TV, pengacara Febri menolak untuk berkomentar atau menanggapi penyelidikan soal kasus kematian Sutrimo. Tim Liputan, Kompas TV. Warga Lahar, Banyumas, Jawa Tengah menyebut almarhum Sutrimo jarang pulang ke kampung halamannya saat masih bekerja di Jakarta. Almarhum hanya setahun sekali pulang saat Lebaran. Penyebab meninggalnya Sutrimo yang masih jadi tanda tanya menjadi perbincangan hangat warga desa asal Sutrimo. Apalagi kematian duda 42 tahun itu dikaitkan dengan kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dari keterangan beberapa warga, Sutrimo sempat pulang kampung selama 2 hari. Ia kemudian kembali ke Jakarta dan ditemukan meninggal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pihak keluarga tidak bisa memberi keterangan kepada awak media terkait kematiannya. Bahkan untuk mengambil gambar kediaman pun tidak diizinkan. Sebelumnya keluarga mengaku sudah mengikhlaskan kepergian Sutrimo. Pak, itu kan Sutrimo meninggal di Jakarta nih Pak. Bapak tahu nggak Pak seperti apa Pak? Ya nggak tahu. Ya tahu-tahunya ya meninggal. Meninggal gitu lah. Kalau Pak Sutrimo sendiri itu memang jarang di rumah? Jarang. Malah dulu kadang setahun baru pulang. Pulangnya gitu. setahun sekali. Nggak tahu kerja di mana gitu? Ya nggak tahu ya. Dia tahunya di Jakarta. Jakarta lah gitu. Gini Pak, Pak Sutrimo kan sebelum meninggal itu kan sempat pulang Pak. Itu benar Pak? Ya benar. Benar. Katanya 2 hari di rumah, langsung berangkat lagi hari Selasa. Setelah pulang itu, ya. setelah pulang itu meninggal? Langsung meninggal ya. Ditanya itu gitu. Hampir 2 pekan penyelidikan kematian Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi belum juga menetapkan apakah ada unsur pidana atau tidak dalam kematiannya. 2 kali olah TKP sudah dilangsungkan, sejumlah saksi sudah diperiksa. Polisi menyebut perlu ekshumasi untuk menentukan penyebab kematian. Lalu kenapa polisi belum juga melakukan ekshumasi untuk mengusut kasus ini? Saya akan berdiskusi bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Ketua Indonesia Risk Center, Julius Ibrani, serta mantan staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara, Saud Situmorang. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Sore, Tifal. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami dalam diskusi kami kali ini. Mas Julius, saya ke Anda dulu. Anda kan sempat bersama dengan tim sempat bertemu keluarga Sutrimo di Banyumas dan lingkungan sekitar juga melihat di situ. Kami mau konfirmasi dulu, benarkah Sutrimo sempat merasa ketakutan atas peristiwa penggeledahan rumahnya Febri saat itu? Iya, jadi pada saat itu ada nuansa yang berbeda yang dirasakan oleh tetangga sekitar dan juga keluarganya. Ketika terjadi penggeledahan, termasuk sikap dalam hal bercengkrama, ngobrol dengan tetangga-tetangga sekalian. Dan dari situ sudah kita lihat bahwa kita sudah prediksi bahwa kalau latar belakang sebelum meninggal seperti ini, sudah pasti ketika meninggal akan lebih mencekam lagi. Dan ternyata benar, ketika bersama tim turun ke sana, suasana mencekam, tidak ada cengkerama-cengkerama yang biasanya hangat dan segala macamnya itu, tapi lebih menegangkan. Dan ada pesan-pesan supaya tidak rame, nanti wartawan kalau datang nggak usah cerita apa-apa dan segala macamnya. Nah, ini yang berkali-kali kami katakan bahwa kalau seperti ini berarti ada yang disembunyikan. Ada situasi yang coba ditutup-tutupi, sehingga ini akan mempengaruhi dan menimbulkan banyak asumsi, padahal belum tentu benar asumsi itu. Nah, itu yang kami rasakan dan informasi yang kami gali, bahkan sejak situasi penggeledahan ketika itu yang secara hukum juga penggeledahan belum memberikan kepastian sebelum ada putusan. Nah, hal-hal ini yang kami rasakan di lapangan, Tifal, hingga saat ini gitu. Kalau dari keluarga ada pengakuan nggak detailnya Sutrimo merasa ketakutan tuh saat peristiwa penggeledahan rumah Febri, bicara seperti apa? Iya, kalau bahasa yang kami terima ini harus kami rahasiakan ya, Tifal, karena demi keselamatan keluarga juga, bahwa satu, tidak boleh ada liputan dari teman-teman jurnalis wartawan. Tidak boleh ada statement-statement. Oleh karena itu, kemarin muncul statement yang mengaku keluarga, sebetulnya itu tetangga, bukan keluarganya. Yang kedua, tidak boleh ada semacam kutipan-kutipan dari apa yang diobrolin sama pihak-pihak yang dia percaya, baik kolega ataupun keluarga dan segala macam. Tolong ini jangan keluar, jangan disampaikan kepada media massa, jangan dipublikasikan dan segala macam. Oleh karena itu, kami menghormati concern dari keluarga, tetapi bagi kami titik-titik krusial ini harus jadi petunjuk
bagi para penyidik Polda Metro Jaya, harus menjadi petunjuk bagi pengungkapan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang masif itu, yang mega korupsi itu, sampai ini dinyatakan sebaliknya. Jadi betul Mas Iqbal, ada nuansa dan ada percakapan seperti itu bersama tim. Kalau memang ada nuansa ketakutan itu, apakah dari Anda perbincangan bersama dengan keluarga atau tetangga begitu, ada saran mungkin akan memberikan perlindungan kepada keluarga, entah ngobrol ke LPSK dan semacamnya, gimana obrolan setelah itu? Ya, tentu menggunakan pendekatan yang lebih humanis kita ya, Mas Tifal, bahwa tim menyatakan ini bukan sekedar kepentingan pribadi, tapi kontribusi ini juga untuk memperjelas proses hukum, untuk menjaga nama baik institusi, dan yang paling pasti adalah ini demi menghindari keributan yang tidak perlu di ruang publik. Jadi kami memberikan dukungan penuh apapun concern keluarga, baik itu pendampingan secara hukum, pendampingan psikologis, dan hal-hal lainnya itu juga kami sampaikan kepada pihak keluarga melalui tim kami. Tetapi tentu kami merasakan satu suasana kebatinan bahwa pihak keluarga perlu berpikir amat sangat panjang, melihat harus ada benteng ini, benteng itu, dan segala macamnya. Dengan sangat hati-hati itu kami rasakan betul, Rival. Oke, Pak Saud, kalau melihat sudah ada ketakutan sebetulnya dari pihak keluarga dengan kematiannya Sutrimo ini, satu, kemudian saksi di sekitar tempat ditemukannya jenazah ini melihat kondisi mulut dari jenazah saat itu, mulut berbusa, apakah dari sini Anda membaca sebetulnya sudah terang potensi pidananya ada atau malah masih abu-abu? Ya, itu salah satu sebenarnya tugas dari Jampitsus ya sebenarnya, bukan Jamintel ya. Kalau di Kejaksaan itu salah satu tugas mereka itu kan mengamankan dari prinsip-prinsip intelijen itu kan yang disebut sebagai penyelidikan, pengamanan, penggalangan. Itu kan semua yang dia harus lakukan proses-proses itu untuk mengamankan setiap case yang berpotensi muncul. Jadi kalau pertanyaannya adalah tadi Mas Julius menyampaikan mengenai kronologisnya ini kan ada keanehan-keanehan yang menurut kita perlu didalami. Walaupun sebenarnya ada juga jalan-jalan pendek atau jalan-jalan pintas untuk kemudian kita bisa membuat ini lebih terang. Misalnya, katakanlah HP-nya dibuang. Kalau katakan dibuang ya, kita kan bisa punya catatan sebenarnya sampai 3 minggu belakang dan seterusnya itu kemana aja dia pergi itu bisa dilihat kok di dalam apa namanya di apanya cell log-nya itu ya, location-nya itu bisa ditanya kepada siapa dia subscribe cellphone-nya. Jadi artinya gini loh, kasus ini yang akan menjadi pertanyaan kalau tidak dibuat clear itu dulu pemikirannya. Jadi alasan-alasan hukum, alasan-alasan sosial, alasan-alasan investigasi, dan kemudian alasan-alasan perlindungan dan seterusnya, iya dong, karena harus melindungi keluarganya. Jadi banyak alasan yang kita harus melakukan upaya-upaya sehingga kemudian kasus ini clear. Kalau kita masuk sedikit lebih detail, tidak menjadi hal yang biasa dia pulang kampung di luar Lebaran. Di kampung dia bilang bahwa ada problem di keluarga bos saya, kemudian bosnya nyuruh pulang, itu aja udah merupakan satu keanehan-keanehan. Ya kok problemnya, bosnya punya problem kok Obi di rumah jadi suruh ngatasin gitu kan. Ada sesuatu dong di situ gitu loh. Kalau kemudian sudah ada sesuatu di sana, Pak, sorry saya potong. Kalau kemudian sudah ada sesuatu di situ, tapi kasus ini sudah berjalan 2 pekan dan belum terang ada tidaknya peristiwa pidana, apa yang menghambat? Dari kacamata Anda, apa yang menghambat kasus ini? Belum jelas juga nih arahnya kemana? Ya akan ada aja pembenaran bahwa kemudian kenapa ini lambat. Dia bilang olah TKP, TKP-nya udah becek katanya ya kan. Terus kemudian pemeriksaan saksinya masih terlambat, CCTV-nya udah rusak. Akan ada aja gitu. Ya kita harus justru di situ kekuatan yang mencari barang bukti yang lain, mencari hal-hal yang kronologis yang lain. Tadi contohnya cellphone. Katakanlah cellphone yang nggak dipegang, walaupun di cellphone itu akan jelas. Kan katanya ada transfer 5 juta. Itu nggak mungkin orang transfer nggak ngomong dulu. Biasanya malah ngirim transferannya. Itu udah gua kirim lo balik lo. Nah itu kan di situ kan sudah jelas sebenarnya. Jadi maksud saya gini loh. Ini nggak akan clear kalau nggak diotopsi itu pasti. Ya, karena dia kan akan tanya-tanya terus. Yang lain ini akan menduga, yang lain baru kemudian akan saling melengkapi. Jadi kalau kita lihat kenapa dia kemudian sangat patuh kepada bosnya yang disebut mungkin itu adalah junjungannya,
menghidupkan keluarganya dan seterusnya, itu sangat natural. Baik. Tapi ketika kemudian dia disuruh pulang, itu menjadi pertanyaan besar. Kita kalau pembantu kita pulang itu ya biarlah dia nikmati dengan keluarganya dulu. Itu kan yang sangat common gitu loh. Ada sesuatu yang sangat darurat. Itu kalau dasar dokumentasi dan nalar kita yang kemudian harus dijalani. Kalau enggak ya ini nggak akan selesai. Ditambah lagi Mas Julius, sudah ada olah TKP, tapi sampai detik ini belum keluar tuh hasil olah TKP-nya spesifiknya bagaimana untuk mengusut kematian ini. Kalau Anda membacanya, sesulit itukah untuk mengungkap potensi pidana dalam kasus ini? Jelas tidak, Tifal. Tadi saya katakan ya, ciri khas dari seseorang yang meninggal karena keracunan, misalnya contoh sianida, yang disebut sebagai racun pembajak oksigen paru-paru gitu ya, itu sudah jelas. Keluar cairan dari mulut, membiru, keluar busa, itu sudah jelas. Lalu ada tim pengantar yang identitasnya tidak dibuka, bahkan tidak disampaikan kepada keluarga, di mana jalur pengantarannya sampai ke Banyumas itu melebihi jadwal perjalanan kami kemarin gitu ya, terlalu lama. Lalu pengurusan di rumah sakit juga yang janggal. Saya pikir, saya setuju apa yang Bang Saud bilang. Jadi sebaiknya Polda Metro Jaya jangan mencari pembenaran, tetapi carilah kebenaran. Nah, bagaimana kebenaran itu dicari? Keterkaitan, relasi gitu ya, sama relevansi alat bukti jalan cerita itu sudah terang sekali, Tifal. Jarak antara rumah pribadi dengan TKP meninggal, jam meninggal pada pagi hari, tim yang langsung mengantarkan ke rumah sakit, langsung mengantarkan ke Banyumas dan segala macam. Itu sudah cukup untuk menetapkan status menjadi naik ke penyidikan. Baik. Penyidikan ini nggak keputusan final, Tifal. Itu juga masih dalam kerangka mencari kebenaran. Jadi ekshumasi, panggil 4 orang yang mengantar, panggil warga sekitar yang melihat dan segala macamnya, panggil keluarga yang diskusi. Kami diskusi sebentar saja sudah bisa melihat pertanyaan-pertanyaan wajar yang tidak bisa dijawab. Jadi semakin lambat, Tifal, ini akan semakin mengganggu penegakan hukumnya yang tadi, dan kebenaran itu akan semakin jauh gitu, Tifal. Polisi tampak mencoba hati-hati, Pak Saud, atau jangan-jangan masih ada keraguan sehingga ini masih belum kunjung disampaikan penjelasannya dari polisi kepada publik? Ya, dalam logika argumentasi kita nggak ragu bahwa ini ada kaitan dengan peristiwa yang sedang lagi dibicarakan publik. Kalaupun tidak ada, itu harapannya. Tetapi sekali lagi, ini nggak akan selesai sebelum itu diotopsi, ekshumasi dan seterusnya. Silakan mau cara gimana? Apakah ini delik aduan? Silakan kemudian Julius nanti menjelaskan. Apa mesti orang ngadu dulu? Apa kemudian nggak ada inisiatif sama sekali? Padahal saya tadi udah mengatakan di bagian depan, ada banyak alasan utama ini harus diselesaikan. Alasan hukum, alasan sosial, alasan investigatif untuk kemudian kepastian, dan kemudian alasan yang kita sebut perlindungan terhadap siapapun. Ini kan gambarannya ini kan sekarang negeri ini nggak ada kepastian kan? Ini yang nggak pernah kita pahami gitu loh. Ini dalam apa namanya indeks persepsi korupsi sangat relevan. Hati-hati demi menjaga apa menurut Anda kalau Anda baca? Ya, ini kan rangkaian peristiwa yang sudah pernah terjadi juga sebelumnya menunjukkan mirip sama modusnya. Kan kita tahu di Semarang juga ada orang yang saksi korupsi dibakar sampai hari ini belum jelas loh. Istrinya masih menunggu itu. Sampai hari ini belum jelas. Jadi saya katakan ini rangkaian panjang bahwa orang-orang yang bisa menjadi saksi tindak pidana korupsi itu akan menjadi sesuatu yang nggak penuh ketidakpastian, dan itu nggak boleh dibiarkan oleh negara. Nggak boleh. Ini indeks persepsi korupsi kaitannya. Oke. Dan kita tahu ini terpuruk kan karena korupsi. Lalu begini kita cara menyelesaikan ini, nggak bisa itu. Ini juga, Tifal, ini harus dipandang sebagai bagian dari puzzle penegakan hukum oleh Polda Metro Jaya dalam kasus tipikornya. Karena ini bisa menjadi alat bukti berupa saksi, keterangan saksi yang penting mengenai informasi siapa yang keluar masuk rumah Pak Febri, apa mobil yang keluar masuk, apa barang yang dinaikkan, diturunkan, dan segala macam. Jadi artinya, kalau Polda Metro Jaya tidak segera melakukan ekshumasi, tidak segera menaikkan status penyidikan, artinya dia sedang membantah penyidikan dalam kasus utamanya itu sendiri, yaitu kaitannya dengan dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Jampitsus atas nama FA itu sendiri gitu loh. Nah, ini perspektif yang harus dipegang. Dan ekshumasi atau otopsi itu harus ada izin dari pihak keluarga atau ada dampak kalau itu tidak perlu izin? Ini saya katakan perlunya basis hukum berupa penyidikan itu sendiri. Jadi keterdesakannya adalah penegakan hukum karena dugaan kejahatan. Itu dulu yang menjadi dasarnya.
Jadi kalau sudah pada titik itu, maka ini sudah bicara negara, bukan soal bicara tentang perizinan administratif, apalagi dari keluarga seperti itu. Tentunya keluarga diharapkan mendampingi, keluarga diharapkan memahami bahwa situasinya bukan soal situasi pribadi, tapi situasi penegakan hukum dalam kasus mega korupsi. Jadi keluarga juga harus berkontribusi. Dan Gitu ekshumasi, kira-kira, saya butuh penegasan. Berarti otopsi dan ekshumasi ini perlu? sangat penting dan perlu, Ival. Oke. Dan harus kalau saya bilang sih. Gimana Pak Saud? Harus. Itu pokoknya soalnya. Kita sekarang ini kayak terbang di angkasa luar nih, nggak jelas mau kemana. Yes. Oke. Apa efeknya menurut Anda kalau kemudian harus nunggu izin dulu dari pihak keluarga? Ya, yang pertama, Tival, semakin lama dalam durasi penegakan hukum itu ada prinsip yang namanya undue delay, ya. Justice delay maka justice denied. Ini bicara soal penegakan hukum demi keadilan. Semakin di-delay dia, maka keadilan itu semakin dibantah, semakin ditolak. Itu dampak yang pertama. Yang kedua, secara teknis, kalau memang kemudian ditemukan racun, itu kemudian sudah terurai dan sulit untuk mengidentifikasi ulang lagi, apalagi racun-racun seperti misalnya sianida dan segala macamnya. Oleh karena itu dalam kasus Munir, sesegera mungkin mendarat di Bandara Schiphol, langsung dilakukan autopsi untuk mengidentifikasi itu. Nggak pakai babi ibu dan segala macamnya. Gitu, Pak. Oke, nah soal pengantaran ini juga jadi pertanyaan Pak Saud. Perlukah kemudian keluarga Sutrimo ini juga turut diperiksa dalam kasus ini? Oh ya, tentu nanti kita harus berikan dulu karena ini high profile person benar ya kaitannya ya. Maksud saya gini loh, kalau memang perlu LPSK kepada siapa-siapa yang harus diamankan lebih dulu supaya dia bicara dengan fair dan hari ini sebenarnya kita inventarisasi itu siapa-siapa itu. Karena mereka nggak mau ngomong juga kan. Kan tadi Juli sudah bilang orang kampung untuk ngomong aja nggak berani yang biasanya cangkrama, ya kan? Orang kampung juga tahu dia kerja di mana. Kalau di bahasa Sunda itu kan mana di Imas Hae katanya gitu kan, dia udah tahu. Saya di rumah si ini, mana yang ya di TV gitu. Takut orang kampung, hore aja nggak berani lagi gitu. Kati dulu, udah kapan itu kita gali, kemudian para ahli duduk. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan maksud kita mencari-cari atau apapun. Ini masa depan Indonesia, bahwa pemberantasan korupsi dilakukan di Indonesia dengan sangat-sangat serius. Dan itu melibatkan orang yang katakanlah hanya hobi di rumah pun, itu kita harus tanggung jawabi, karena di situ keadilannya. Jangan karena high profile person baru dikerjakan gitu ya. Jangan hanya kemudian menyangkut keluarga yang ada kaitannya dengan penegak hukum baru diselesaikan. Kita punya pengalaman soal yang beberapa waktu yang lalu gitu ya. Itu nggak boleh. Dan itu justru dan itu justru keadilannya tidak datang, hukum nggak begitu. Oke, Mas Julius, soal pengantaran jenazah Sutrimo ini, Anda dapat informasi tidak dari proses dia ditemukan di TKP, bawa ke rumah sakit sampai ke Banyumas, siapa-siapa saja pihak-pihaknya? Sampai detik ini, ya kami pegang foto, tapi sampai detik ini, Rival, identitas itu tidak dibuka, gitu. Dimana di antara 4 orang itu seolah-olah sudah tahu bahwa ada informasi, kemudian menyiapkan ambulan, kemudian dibawa kepada rumah sakit. Di situ terjadi juga kejanggalan di mana administrasi kematian tanpa diwakili keluarga, gitu ya. Tanpa diwakili keluarga untuk kemudian jenazah diambil dari rumah sakit dipulangkan ke Banyumas itu tanpa perwakilan keluarga. Padahal ada surat kematian yang penting di situ. Sampai di sana, Tival, bahkan pengurusan administrasi di Banyumas tempat di rumah mengenai surat keterangan kematian, kemudian kependudukannya dan segala macam itu sampai detik kami hadir di situ itu masih belum jelas, padahal ada orang meninggal, ada 1 warga yang meninggal dunia. Nah dari sini ini sudah kami lihat bahwa ada sesuatu yang hilang, ada yang disembunyikan. Jadi itu penting untuk diinvestigasi oleh Polda Metro Jaya. Baik. Dan itu yang harus dijawab oleh Polda Metro Jaya juga, gitu Pak. Oke, Mas Julius, Pak Saud, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama saya kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat sore. Ya, Bro Julius. Terima kasih, Pak Saud.